Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konstruksi saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Sesuai dengan janjiku, ini adalah video keempat dalam mata kuliah distribusi tentang SUTM. Setelah sebelumnya kita bahas tentang kebutuhan beban listrik, sistem JTR, sama konstruksi JTR. Nah, sekarang kita tentang konstruksi SUTM, saluran udara tegangan menengah. Nah, untuk komponennya nggak jauh berbeda dengan SUTR. SUTM ini adalah saluran udara tegangan menengah yang sebagai konstruksinya itu termurah untuk penyaluran tegangan listrik pada daya yang sama. Nah, ciri utamanya adalah penggunaan pengantar telanjang yang dipotong dengan isolator pada tiang besi atau beton. Ya, kalau ini nggak jelas sih gambarnya. Tapi intinya kabelnya itu bukan kabel, kita menggunakan yang namanya kawat gitu ya, kawat yang tidak dilapisi isolator. Next, ini contohnya adalah pengantar yang tidak menggunakan isolator. Jadi mereka gunakan pengantar yang berkonduktor dengan kawat AAAC, ACCC gitu ya. Nah, ini sesuai dengan si PLN ya teman-teman. Sementara untuk isolatornya itu kita menggunakan pin isolator gitu ya, pin post, line post, piringan atau long rod. Ini tergantung dengan tiangnya kan nanti yang akan dipasang seperti apa. Lalu juga ada peralatan hubungnya, ada switch gitu ya, dimana ini pada percabangan atau pengalokasian seksi pada jaringan STM untuk maksud kemudahan operasional harus dipasang pemusat beban atau load break switch atau LBS gitu ya, yang dapat juga dipasang sebagai FCO atau fuse cut off. Ini untuk FCO, ini untuk LBS. Lanjut untuk tiangnya itu ada beberapa bahan, ada kayu, besi, dan beton, tapi sekarang lebih ke besi dan beton ya teman-teman. Kayu itu jarang sekali digunakan untuk tiang listrik. Lalu juga ada tiang baja dengan variannya masing-masing, itu disesuaikan dengan medan dan kebutuhannya akan dipasang di mana. Lalu ada tiang beton. Yang pertama ada bertulang. Bertulang ini maksudnya mereka punya pondasi tengah yang nantinya berfungsi untuk menguat gitu ya. Nanti juga ada tidak bertulangnya. Dan ini ada spesifik tiang beton untuk SUTM. Jadi nggak sembarang tiang yang akan dipasang, juga harus disesuaikan dengan panjangnya berapa, titik tumpunya berapa, diameternya berapa, beban kerjanya berapa gitu ya. Harus disesuaikan. Dan ini ruang bebas, right of way, dan jarak aman safety distance dari pemasangan SUTM gitu ya. Seperti yang SUTR sebelumnya juga ada seperti ini. Di SUTM ini tentu lebih besar gitu ya. Kalau di SUTR dia ukurannya 6 meter, kalau di sini harus besar sama dari 6 meter. Jadi kalau misalnya jarak SUTR-nya 6 meter, maka kurang lebih SUTM-nya kita pasang di jarak 6,5 atau 7 meter gitu. Begitupun selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, dan ini untuk simbol tiang beton jaringan. Nah, seperti gambar aku yang sebelumnya, itu ada yang bulat-bulat, ada yang bulat penuh, ada yang bulat seperti ini, ada bulat yang dicoret. Ini adalah simbol tiang beton gitu ya. Dia kalau misalnya dia bulat seperti ini, dia beton. Kalau seperti ada lubang di tengah berarti besi. Dan ini juga teman-teman harus ingat-ingat sih, untuk besarnya itu juga mempengaruhi. Misalnya 9 meter sekian, besarnya seperti ini. Kalau 14 seperti ini gitu ya. Untuk tipe tiangnya juga beda-beda, ada 200, 350, ada 500. Ini juga disesuaikan nanti ketika kita pakai gitu ya teman-teman. Next, ini adalah konstruksinya. Untuk tiang awal, kalau di TR kan banyak konstruksi TR 1, 2 sampai 10. Kalau di sini kita cukup lihatnya di konstruksi tiang awal. Nanti ini udah ditabelkan ya teman-teman. Dia ada tiang awal, tiang akhir, penumpu, penegak, pencabangan, dan tiang khusus atau tiang konfigurasi gitu ya. Jadi memang mereka pakai yang namanya TM. Nanti kita akan selaraskan dengan TR-nya berapa gitu. Kalau tiang awal dia menggunakan simbol ininya seperti ini, kalau JTR-nya seperti ini.
Jadi teman-teman bisa punya gambaran tuh, kalau misalnya tiangnya seperti ini berarti dia TM, kalau seperti ini berarti dia TR gitu ya. Ini TR3, ini TM4. Lalu seperti ini TM1 untuk penumpu, isolator tunggal dan ganda. Kalau di sini kita pakai TR1 atau tiang awalnya. Kalau di tiang awalnya di TM kita pakainya TM4X, TM8X, 10X, TM11 gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara lihat tabelnya. Begitupun lanjut ke bawah sampai ke konfigurasi vertikal horizontal delta atau Veronik-nya. Lanjut ke spesifik konstruksi SUTM dengan SUTM 3 kawat. Nah, SUTM ini adalah sirkuit tunggal ya teman-teman. Jadi penumpunya itu menggunakan 3 buah isolator tumpu dan 1 buah cross arm yang UNP seukuran 10 kali 2000. Dan ini juga untuk konstruksi tiang sudut kecil dengan sudut 15 sampai dengan 30 derajat dan kelengkapannya. Lalu ini untuk yang 300 sudut lintasnya 30 sampai 60 derajat dengan kelengkapannya. Dan ini untuk konstruksi tiang di sudut lintas 60 sampai 90. Dan ya ini untuk rispol untuk kelengkapannya tiang awal gitu ya, berapa inci kabel dan diameter lain sebagainya. Dan ini untuk tensi pol peregangan. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan ini untuk pencabangan. Ini banyak banget sih untuk tipe-tipe yang ini. Jadi teman-teman lumayan bisa sih untuk menggambarkan kalau